こんにちは皆さん。はじめまして。私は名前はアリスティオリザ・サティファです。今日はオリザとアドアが日本語よりについて話します。見て楽しい時間を過ごす。Onigiri. Onigiri adalah nama Jepang untuk makanan berupa nasi yang dipadatkan sewaktu masih hangat sehingga berbentuk segitiga, bulat, atau seperti karung beras. Dikenal juga dengan nama lain omusubi, istilah yang kabarnya dulu digunakan kalangan wanita di istana kaisar untuk menyebut onigiri. Nah, minasang, yuk kita cari tahu sejarah onigiri. Oke, pada buku harian Murasaki Shikibu Nikki dari Murasaki Shikibu pada abad ke-11 ditulis tentang orang memakan bola nasi. Pada waktu itu onigiri disebut tonjiki dan sering dimakan pada piknik makan siang. Nah, pada tahun 1987 ditemukan gumpalan butiran nasi yang terkarbonisasi peninggalan zaman Yayoi dari penggalian arkeologi yang dilakukan di prefektur Ishikawa. Dari nasi berbentuk onigiri yang sudah terkarbonisasi tersebut ditemukan sisa bekas ditekan-tekan jari tangan manusia. Nah, selain itu nasi yang dibentuk mirip onigiri juga ditemukan di situs penggalian prefektur Kanagawa. Nah, biasanya onigiri terbuat dari nasi yang berasal dari beras Jepang yang sedikit berbeda dibanding beras-beras pada umumnya. Beras Jepang ini lebih lengket satu sama lain ketika sudah menjadi nasi sehingga lebih mudah dibentuk. Nah, teman-teman, selain itu sebelum seseorang membuat onigiri, tangannya harus dibasahi air agar nasi tidak lengket di tangan. Onigiri juga dibentuk dengan campuran garam dapur, kemudian dilapisi dengan nori atau rumput laut. Tujuannya agar kepala nasi tidak berantakan dan menempel ke tangan saat dimakan. Hi everyone! Today I'm going to show you how to make onigiri. I think it's the easiest Japanese recipe, and if you go to Asian grocery store, you can find many onigiri ingredients, something like this. And you just need to mix this into rice and it's done. So I hope you enjoy. Cook the rice and toss the rice lightly. This product is called omusubiyama and it's the seasoning for onigiri. There's a direction on its package. All you have to do is measure one bowl of rice, which is about 160 grams, and then mix in the seasoning. And nobody else in sight. There's nobody else, and I'm feeling good. Just holding. Make sure you wet your hands in water so that the rice won't stick on your hands. And then form the rice into a triangle by pressing lightly with your palms. And now it's done! For next onigiri, I'm going to use bonito flavored furikake. It's a rice sprinkle seasoning. You can measure it by eye because it doesn't have a strong flavor like the seasoning for onigiri. And lightly mix into the rice. Wet your hands in water and form the rice into a triangle by pressing lightly with your palms. Just like us, are falling in love. And now it's done! The next one is fujiko. It's a dried salty kelp. Wet your hands in water and place the rice on your hand. Make a hole in the center of the rice and then place the filling. And then form the rice into a triangle. And now it's done. I'm making a smiley with nori seaweed. It punches out the smiley face. Of course you can wrap your onigiri with nori seaweed,
but I'm putting a smiley face to make it happy. And now it's done. Konnichiwa minasang, hari ini Ado mau buat matcha mouse cake. Mouse cake ini biasanya identik dengan coklat, tetapi di sini Ado mau mengganti coklat menjadi matcha. Dan Ado juga mau bahas sedikit sejarah tentang matcha. Di Jepang, matcha disediakan sebagai minuman khusus saat upacara maupun acara-acara tertentu. Sementara teh hijau yang disediakan sebagai minuman harian namanya sencha. Sencha adalah teh hijau yang tumbuh dengan sinar matahari penuh, dikukus, lalu disajikan masih dalam berbentuk daun. Sedangkan matcha berbentuk bubuk. Saat menyeduh matcha juga tidak boleh sembarangan. Upacara minum teh yang syarat budaya itu biasanya dilakukan dalam ruang tertutup, beralaskan tatami atau tikar jerami.